Ini adalah sebagian kisah kehidupan yang kualami. Sebelumnya, aku akan memberikan sedikit gambaran tentang diriku. Sherly namaku. Aku seorang wanita yang telah 28 tahun berada di dunia ini. Aku terlahir dari buah cinta seorang keturunan Pakistan dan Jerman. Jadi tidak heran kalau aku mewarisi kecantikan ras bangsa Asia dengan tinggi hampir 170 cm dan berat badan yang ideal. Aku sendiri sangat bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah kecantikan dan keanggunan seperti ini. Wajar saja, semasa kuliah dulu, aku sering menjadi rebutan teman pria di kampusku. Sekarang, aku telah menjadi ibu rumah tangga dan aku pun sangat mencintai kekasih yang kini menjadi suamiku. Mungkin karena berada di tempat yang baru, dengan suasana baru pula yang membuat aku dan suamiku begitu bersemangat malam ini. Memang tadi siang kami baru berjalan-jalan di sekitar kota, hanya sekedar mengenal tempat yang untuk beberapa waktu ke depan akan menjadi tempat tinggalku yang baru. Mas Boy, suamiku, memang baru mendapat promosi untuk memimpin cabang perusahaan di mana suamiku bekerja. Dan aku memang terpaksa ikut dengan suamiku pindah ke kota baru ini karena aku tidak mau berpisah dengan Mas Boy, suamiku. Sudah hampir setahun pernikahan kami, tetapi rasanya baru kemarin kami berhadapan dengan penghulu di hadapan keluarga. Aku sangat mencintai Mas Boy, suamiku, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga rasanya kami menikmati bulan madu terus setiap hari. Walaupun sudah hampir setahun usia rumah tangga kami, seperti malam ini walaupun seharian kami keliling kota Bandung, tapi rasanya kami tidak merasa lelah untuk sekedar menumpahkan rasa cinta kami yang begitu menggebu. Ayo dong Mas, katanya Mas mau bawa aku terbang malam ini. Mas Boy memang tidak pernah menolak kalau aku yang sudah mulai merajuk seperti itu. Iya, sebentar. Mas mau ambil air minum dulu ya sayang, ujarnya, sambil beranjak dari tempat tidur dan bergegas keluar kamar untuk mengambil segelas air. Ketika Mas Boy kembali, aku berpura-pura memejamkan kedua mataku. Loh, katanya mau terbang, kok malah bobo sih? Aku diam saja. Mas Boy duduk di tepi tempat tidur. Tentu saja bila suamiku melihatku sudah seperti ini, Mas Boy akan segera bersemangat bermain. Keesokan harinya, sengaja Mas Boy mengajakku untuk bersama ke kantornya, dan aku pun ingin melihat kantor baru Mas Boy, sekaligus berkenalan dengan para karyawan di sana. Sesampainya di kantor, kami mulai berkenalan dengan para karyawan. Rekan-rekan sekalian, inilah pimpinan kita yang baru, silakan Anda semua berkenalan dengan beliau. Pak Alek mulai memperkenalkan kami kepada para karyawan satu persatu. Kami mulai bersalaman dan saling memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari staff manager sampai karyawan level di bawahnya. Setelah selesai acara perkenalan, akhirnya Pak Alek menunjukkan ruangan kantor suamiku. Sedikit info tentang Pak Alek ini adalah wakil pimpinan sementara sebelum suamiku mengambil alih tugas memimpin perusahaan ini.
Ia berumur sekitar 32 tahun dengan porsi tubuh begitu proporsional menurutku. Dan suamiku pun telah mengenal sedikit tentang Pak Alek, karena ia pernah ditempatkan di kantor pusat bersama suamiku. Mari silakan Pak, Bu, ini kantor Bapak yang baru di sini. Oh, iya, terima kasih Pak Alek. Nah, ini mah kantor baru Papa. Wah, bagus juga ya Pak. Saya rasa tak kalah bagus dengan suasana yang di kantor pusat. Silahkan Pak, sebentar saya tinggal dulu. Iya silahkan. Setelah Pak Alek pergi, kemudian kami masuk ke ruang kantor yang cukup lebar. Dengan segala sesuatu yang tertata rapi. Pagi itu, aku memakai pakaian agak sedikit formal dengan rok selutut dan blus warna putih tanpa lengan yang lumayan tipis. Lalu ditutup dengan blazer. Wah, anggun sekali aku kelihatannya pagi ini. Tok tok tok. Tiba-tiba pintu kantor terdengar diketuk dari luar. Masuk. Mas Boy mempersilahkan untuk segera masuk. Maaf Pak, saya hanya mau ngasih berkas laporan terakhir cabang di sini Pak. Ternyata Pak Alek yang masuk dan membawa berkas untuk diberikan kepada suamiku. Pak Alek agak sedikit terkejut karena matanya tertuju ke arahku. Oh iya, makasih Pak Alek. Baik Pak, saya permisi dulu. Silahkan. Setelah Pak Alek pergi, Mas Boy mendekatiku dan duduk di sofa yang tertata di kantor. Gimana? Bagus suasana di sini? Ya lumayan. Ramah juga orang-orangnya. Tapi Pak Alek itu agak aneh ya Mas. Masa sih? Gak mungkin, karena dia baru melihat kamu aja, sehingga dia kayak gitu. Sebenarnya dia baik dan ramah kan? Iya juga sih Mas. Lama aku di kantor Mas Boy hingga saat makan siang, dan kami pun makan bersama beberapa staff manager. Mas Boy banyak bercerita terutama tentang aku. Semua kebaikanku dan kemanjaan seakan menjadi kebanggaan bagi Mas Boy. Kemudian mereka pun berbagi cerita ringan sekitar masalah keluarga. Dan setelah acara makan siang selesai, aku diantar pulang oleh Mas Boy ke rumah. Setelah itu, ia kembali ke kantor. Tidak terasa sudah hampir sebulan kami tinggal di Bandung ini, dan aku pun semakin betah saja tinggal di sini. Hampir setiap akhir pekan sengaja suamiku mengajak beberapa karyawannya untuk sekedar rekreasi bersama keluarga masing-masing, sehingga semakin mengenal satu sama lain. Hanya Pak Alek yang selalu hadir tanpa didampingi keluarganya. Karena memang ia belum beristri, katanya ia belum siap untuk memulai keluarga. Ternyata Pak Alek ini orangnya baik dan sangat menghormati Mas Boy dan aku, sebagai sesama rekan sekaligus atasannya. Terkadang ia datang ke rumah hanya sekadar untuk mengobrol dengan kami berdua dan meminta pengalaman berumah tangga katanya. Pagi itu setelah Mas Boy berangkat ke kantor, seperti biasa aku mulai beres-beres merapikan rumah. Karena aku memang sengaja tidak mau ketika Mas Boy menyuruhku untuk cari pembantu. Alasanku memang aku juga ingin punya kesibukan dan mengurus suami dengan baik.
Setelah membereskan rumah dan memasak untuk makan siang, aku lalu bergegas mandi. Segar sekali rasanya guyuran air menyiram diriku. Lama aku berendam dengan air hangat sambil membayangkan perlakuan Mas Boy ketika kami bermain. Walaupun akhir-akhir ini memang Mas Boy sering kecapean dan terpaksa meninggalkanku untuk tidur terlebih dahulu. Setelah mengeringkan diri, ku tatap diriku di depan cermin kamar mandi. Aku pun tersenyum sendiri melihat perut yang ramping dan kaki yang jinjang. Semua itu selalu kurawat dengan baik untuk aku persembahkan kepada suamiku tercinta. Aku mengenakan blus model you can see dengan rok yang agak panjang menutupi lututku. Baru saja kunyalakan TV di ruang tengah untuk melihat telenovela kesayanganku. Tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi, tanda ada seseorang datang bertamu. Sebentar. Bergegas aku menuju pintu depan untuk membuka pintu. Kupikir, tumben Mas Boy pulang secepat ini untuk makan siang. Selamat siang, Bu. Pak Alek. Ada apa, Pak? Ternyata tamu itu adalah Pak Alek, asisten suamiku. Bu, Bapak ada meeting dengan klien dari Jepang siang ini. Dan Bapak membutuhkan berkas yang ketinggalan di rumah. Jadi saya diminta Bapak untuk mengambilnya ke sini. Dengan sopan Pak Alek menyampaikan maksud kedatangannya. Tapi saya nggak tahu mana berkas yang Bapak butuhkan. Soalnya banyak file yang menumpuk di meja Bapak. Nanti saya ambil dulu ya, Pak. Mari silakan duduk. Iya, Bu. Tapi maaf, Bu, kalau boleh saya minta segelas air. Kalau enggak merepotkan. Enggak kok. Sebentar saya ambilkan. Silakan duduk dulu. Kemudian aku menuju dapur dan kembali membawa 2 gelas es sirup ke ruang tamu. Silakan diminum, Pak. Saya ambil berkasnya dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu aku menuju ke ruang kerja Mas Boy untuk mengambil berkas yang dimaksud. Tapi karena aku tidak tahu mana berkas yang dimaksud, akhirnya aku bawa berkas semua map yang berisi berkas-berkas yang ada di meja kerja suamiku. Ini, Pak, tapi saya nggak tahu berkas yang mana. Kemudian saya duduk setelah menyerahkan berkas-berkas tersebut. Iya, Bu, biar saya cari sendiri. Loh, kok airnya belum diminum? Ayo, Pak, diminum dulu. Oh, iya, Bu, makasih. Pak Alek mengambil gelas sirup yang ada di hadapannya dan aku pun mengambil gelas yang ada di depanku untuk sekedar menemaninya minum. Lama Pak Alek memilih berkas yang kuberikan sambil kuperhatikan di depannya. Dengan teliti Pak Alek mengamati berkas-berkas tersebut. Rupanya mungkin karena matahari yang mulai meninggi sehingga aku merasa agak gerah menyerang diriku. Padahal aku baru saja mandi sebelum Pak Alek datang. Entah apa yang terjadi, yang jelas kurasakan ada sesuatu menyerang diriku. Rasa gerah itu meninggi tepat setelah aku minum sirup itu. Aku merasa pusing hebat menyerang kepalaku dan rasa ngantuk menyerang kedua mataku.
Maaf Pak, saya tinggal dulu, kepala saya agak pusing. Tanpa menunggu jawaban Pak Alek, aku berdiri hendak menuju ke kamar tidurku. Begitulah sepenggal kisahku di dalam rumah tanggaku. Semoga teman-teman terhibur dan bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe ya. Selamat menonton, sampai jumpa.